Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Mubarokah dari kelas B4 BKI NIM 22401100059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran statistika dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, statistik memiliki peranan sebagai penyedia bahan-bahan atau keterangan-keterangan untuk diolah dan ditafsirkan. Contohnya, angka-angka kenakalan remaja, tingkat biaya hidup, tingkat kecelakaan lalu lintas, serta tingkat pendapatan. Peran statistika dalam kehidupan diantaranya yaitu yang pertama, dalam bidang ilmiah. Melakukan penelitian digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan dari data. Menguji hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis dan membuktikan atau menyangkal teori ilmiah. Yang kedua, dalam bidang bisnis. Membuat keputusan bisnis agar strategis seperti dalam menentukan target pasar, mengembangkan produk baru, dan menetapkan harga produk. Yang ketiga, dalam bidang pemerintahan. Mengelola sumber daya alam dan manusia agar secara optimal, mengevaluasi program pemerintah dan memastikan bahwa program tersebut mengalami tujuan yang diinginkan. Yang keempat, dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, statistik memiliki peranan sebagai peralatan interpretasi dari data kuantitatif ilmu pengetahuan sehingga didapatkan suatu kesimpulan dari data-data tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aiza Fitriani, NIM 47 kelas B4 BKI. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mencari data tunggal dengan data tunggal. Data-datanya sudah saya tulis di sini, yaitu yang pertama itu ada 87, 95, 65, 81, 66, 67, 67, 71, 99, 74, 61, 95, 75, 76, 80, 81, 85, 86, 89, 91, 96, 100, 70, 80, 87. Nah, di sini karena data tunggalnya belum masih acak-acakan, belum diurutkan, saya akan mengurutkan terlebih dahulu. Saya akan mengurutkannya dari mulai yang paling kecil. Nah, ini sudah selesai saya urutkan. Selanjutnya yaitu kita mencari mean-nya ya. Nah, untuk rumus mean data tunggal yaitu ada jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data dari data di atas ini itu 2042 dibagi banyaknya data itu ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 25 data. Jadi 2042 dibagi 25 itu hasilnya 1946. Ini hasilnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Maste, watashi wa atik desu. Kyo wa Untuk mencari rata-rata frekuensi pada data bergolong, maka kita memerlukan rumus yang satu ini. Nah, bagaimana sih caranya? Mari kita kerjakan. Sebelum mencari rata-rata frekuensi data bergolong, kita harus mencari nilai tengah terlebih dahulu. Jika kita mempunyai nilai 61 sampai 65, maka nilai tengahnya adalah 63. Cara menghitungnya bisa menggunakan cara X sama dengan 61 ditambah 65 dibagi 2. X sama dengan 106 dibagi 2. X sama dengan 63. Jadi nilai tengah dari kelas pertama adalah 63. Selanjutnya adalah kita mencari fx dengan mengalikan nilai tengah dengan frekuensinya. Contoh, fx sama dengan 63 dikali 2. Fx sama dengan 126. Jadi fx kelas pertama adalah 126 dan juga begitu seterusnya. Rumus untuk mencari rata-rata frekuensi adalah mu sama dengan sigma fx dibagi f. Nah, sigma fx adalah penjumlahan dari seluruh fx, yakni dari kelas pertama sampai kelas ke-8. Nah, untuk f adalah penjumlahan dari seluruh frekuensi, mulai dari kelas pertama sampai kelas ke-8. Nah, untuk sigma fx adalah 126 ditambah 204 ditambah 219 ditambah 234 ditambah 249 ditambah 440 ditambah 279 ditambah 294 sama dengan 2045. Untuk frekuensi adalah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 25. Mu sama dengan 2045 dibagi 25 sama dengan 81,8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhas Akmalia, NIM 34. Di sini saya mau menjelaskan mengenai median frekuensi data bergolong. Nah, di sini sudah ada nilai kelas frekuensi anggota, nilai tengah, dan fx. Di sini di kelas 1 ada nilai 61 sampai 65 sampai kelas 8 yang nilainya ada 96 sampai 100. Nah, sekarang saya mau mencari tepi bawah kelas median, di mana yang dilambangkan dengan huruf B kecil. Di sini tepi bawah kelas median yaitu diambil dari nilai tengah. Nilai tengahnya di sini ada 76 sampai 80. Nah, tapi di bawahnya ada 81 sampai 85 yang nantinya nilainya yang dihitung adalah 81 dikurangi 0,5. 0,5 dikurangi 0,5 berarti hasilnya 80,5. Berarti di sini tepi bawah kelas median bernilai 80,5. Lalu luas kelas. Luas kelas yang dimaksud di sini adalah kelas 1 sampai kelas 8 rentang nilai dari kelas 1 sampai kelas 8 yaitu 5 angka, di mana 61 sampai 65 yaitu rentang nilainya ada 5 angka, 66 sampai 70 rentang nilainya ada 5 angka, dan sampai seterusnya.
berarti ini luas kelasnya yaitu 5. Nah, selanjutnya di sini ada jumlah data atau frekuensi yang dilambangkan dengan huruf N. Jumlah data atau frekuensi berarti jumlah data semua mulai dari kelas 1 sampai kelas 8. Frekuensinya mari kita hitung bersama-sama. 2. Kelas 1 ada frekuensinya ada 2, kelas 2 frekuensinya ada 3, kelas 3 frekuensinya ada 3, kelas 4 frekuensinya ada 3, kelas 5 frekuensinya ada 3, kelas 6 frekuensinya ada 5, kelas 7 frekuensinya ada 3, kelas 8 frekuensinya ada 3. Dan jika kita jumlah semua mulai kelas 1 sampai kelas 8 ini berjumlah 25. Jadi jumlah data atau frekuensi ini ditulis 25. Selanjutnya ada frekuensi sebelum kelas median yang dilambangkan dengan huruf B besar. Cara mencari frekuensi sebelum kelas median yaitu di sini tadi nilai tengahnya yaitu angka 8, nilainya 81 sampai 85. Berarti frekuensi sebelumnya dihitung mulai dari kelas 1. Di sini nilai 81 sampai 85 ada di kelas 5. Berarti kita menghitungnya mulai dari kelas 1 sampai kelas 4. Frekuensi 2 tambah 3 5. 5 tambah 3 8, 8 tambah 3 11. Berarti di sini frekuensi sebelum kelas median yaitu nilainya ada 11. Lalu di sini ada frekuensi kelas median yang dilambangkan dengan huruf F kecil. Yang dimaksud dengan frekuensi kelas median yaitu ini kelas mediannya di kelas 5, frekuensinya ada 3. Berarti frekuensi kelas median berjumlah 3. Nah, sekarang kita mau menghitung caranya gimana bisa mendapatkan hasil mediannya dengan cara rumus, yaitu rumusnya ME atau yang dimaksud dengan median sama dengan B tambah luas kelas, B tadi tepi bawah kelas median ditambah luas kelas yaitu dilambangkan dengan huruf L kecil, lalu setengah dikali dengan N atau jumlah data frekuensi dikurangi F besar, frekuensi sebelum kelas median, dibagi dengan frekuensi kelas median. Nah, ini adalah rumus cara mencari median. Gimana caranya untuk mendapatkan nilai jumlah dari median, yaitu dengan cara setengah dikali jumlah data dikurangi frekuensi sebelum kelas median. Sekarang kita hitung bersama-sama. Setengah dikali N. N ini adalah nilainya ada 25. Setengah 0,5 dikali 25 lalu dikurangi frekuensi sebelum kelas median yaitu 11 dikurangi 11 dibagi frekuensi kelas median yaitu ada 3 lalu dikali dengan luas kelas yaitu berjumlah 5 dan ditambah dengan B tepi bawah kelas median yang jumlahnya ada 80,5. Dan hasilnya adalah 83. Berarti di sini median frekuensi data bergolong, mediannya nilainya ada 83. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mencari main dan median, sekarang kita akan mencari modus. Bagaimana sih caranya mencari modus pada data bergolong? Langkah pertama mencari modus, yaitu mencari tepi bawah kelas median. Yang dimaksud adalah mencari B. B pada modus diambil dari frekuensi terbanyak, dan frekuensi terbanyaknya ada di angka 5. Lalu tepi bawahnya itu ada pada angka 86 dan atasnya ada di angka 85. Jadi bisa dijadikan 186 ditambah 85 dibagi 2 sama dengan 85,5. Jadi B-nya adalah 85,5. Lalu langkah kedua yaitu mencari L. L itu apa sih? L adalah luas kelas. Caranya dengan menghitung segala jarak yang ada pada nilai mulai dari 61 sampai 65 hingga 96 sampai 100 karena masing-masing akan memiliki jarak yang sama yaitu 5. Jadi L-nya ada di angka 5. Selanjutnya tahap terakhir mencari D1 dan D2. D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Pada tabel di atas, frekuensinya ada di angka 5, jadi otomatis D1-nya di angka 3, lalu D2-nya juga di angka 3, yang memiliki jarak yang sama yaitu 2. Jadi, bagaimana sih rumus modus itu? Rumus modus adalah Mo sama dengan B plus L kurung buka D1 per D1 plus D2 kurung tutup. Berikut adalah cara penyelesaian dari mencari modus, yang dimana hasilnya adalah modusnya 88,0.